Halo guys, salam kuku cuan. Oke, hari ini kita akan bahas tentang QM. Oke, ada yang pernah dengar QM? Apa itu QM? QM adalah Quasimodo. Ya, apa itu? Yuk, kita cek QM itu apa. Oke, QM itu ya, nih adalah pattern ya menyerupai. Ada yang tahu? Ya, betul. Head and shoulders. Tapi biasanya kalau pattern QM ini dia begini teman-teman. Ini bahu kiri ya, ini kepala, lalu dia biasanya menembus low yang di sini teman-teman. Ketika udah buat bahu kiri, maka kita akan tandain di sini zone untuk kita ambil posisi. Kebetulan yang saya gambarnya adalah zone untuk QM untuk sell ya. Ketika dia naik ke atas lalu bam dia ke bawah. Jadi begini ya. Ini adalah head and shoulders. Ya, biasanya kalau head and shoulders dia tidak mementingkan low yang di sebelah kanan ini ya. Mau dia nembus ke bawah atau enggak dia tetap oke. Tapi kalau QM itu dia harus wajib menembus low yang di sini. Oke. Nah, ini adalah setup untuk sell. Apa maksudnya ini? Nah, lalu kita coba lihat. Di sini dia naik ke atas, dia membentuk high. Lalu dia turun, lalu membentuk low ya teman-teman. Nah, ketika dia naik lagi, dia membentuk higher high. High yang lebih tinggi. Lalu dia menembus low yang ada di sebelah kiri. Ini wajib ya. Ketika harga udah begini teman-teman terbentuk, maka dia akan ke atas mengambil order kita. Kita udah posisi sell di sini. Oke, menarik ya. Kelihatannya mudah sekali. Oke, jadi rumus QM untuk sell adalah QM sell. High, ini dicatat ya teman-teman. Low, higher high, lower low. Nah, ini kata kuncinya untuk sell. Lalu untuk buy gimana Koku? Oke. Untuk buy tinggal kita balik aja. Kita gambar dulu begini. Lalu lower low, dia buat high baru. Boom. Nah, saya gambar dulu ya. Lalu di sini dia ada low, lalu dia buat ke atas, ada high, lalu dia menembus ke bawah, lower low, dia buat lower low ya. Lalu dia ke atas menembus higher yang di sebelah kiri. High yang di sebelah kiri maksud saya. Membuat higher high. Nah, ini kuncinya. High di sini harus menembus high yang ada di sini. Baru kita gambar zone untuk order kita buy. Ketika harga turun, posisi buy. Oke. Jadi rumusnya gimana? QM buy. Low, high, lower low, higher high. Ini untuk buy. Teman-teman boleh dicatat. By the way, sorry. Rumus ini, bukan rumus, pattern ini, QM Quasimodo ini sangat win rate-nya sangat tinggi teman-teman. Terutama untuk di gold. Gold sangat respect terhadap QM. Jadi teman-teman sangat disayangkan kalau teman-teman tidak mau pakai ini patternnya ya, tidak mau belajarin pattern ini. Jadi teman-teman ingat rumusnya untuk sell adalah high, low, higher high, lower low. Kalau untuk buy dia buat low, high, lower low, higher high. Ini ditanamkan teman-teman. Nah, lalu pengaplikasiannya di chart gimana? Oke, kita langsung lihat ke chart. Lihat teman-teman. Di sini terlihat sekali ya. Mari kita lihat. Let's check it out. Oke. Nah, di sini teman-teman bisa lihat. Oke, di sini ada high. Dia buat high.
lalu di sini dia buat low, lalu dia buat higher high. Higher high ini kepala ya teman-teman. H yang ada di sini ini adalah bahu kiri. Kalau yang higher high ini kita asumsikan adalah kepala. Lalu dari kepala harga turun menembusin lower low ini. Lihat. Menembusi ini teman-teman. Ya. Menembusi support yang ada di sini. Nah, low ini sebagai support. Bagi teman-teman yang belum tahu support dan resisten, teman-teman boleh menonton video saya yang sebelumnya. Oke, nanti saya sertakan linknya di atas. Oke. Nah, ketika menembus ke sini, lalu kita akan buat zone, teman-teman. Kita akan buat zone-nya di mana di sini? Ya. Iya. Oke. Lihat teman-teman, ketika harga naik ke atas, iya dia naik, hup, dia turun, reject, turun, boom, dia turun teman-teman. Respect ya. Lalu nggak enak nih, contohnya begini. Kalau pengaplikasiannya di chart gimana? Nanti dulu. Kita coba lihat lagi, ada lagi nggak nih QM? Ada. Ini, lihat. Oke, dia ada high, lalu dia buat low di sini, lalu dia buat higher high, lalu dia menembus low ini, lower low. Teman-teman kalau udah kejadiannya begini, dia udah buat pattern begini. Nah, apa yang harus kita lakukan? Kita harus buat di bahu kiri ini zone untuk kita entry. Oke, nah kalau udah begini, kita lihat yang di sini, lihat. Kita akan buat zone di sini. Lihat, ketika dia turun ke bawah, dia naik ke atas, turun ya. Cantik ya. Wow, sangat respect sekali. Oke. Nah, mana lagi? Masih ada banyak sekali nih setup QM di sini, tapi harus kita turunkan lagi time frame-nya. Kalau emang yang sudah biasa, kalau teman-teman yang sudah biasa sih, teman-teman udah bisa langsung lihat. Contoh ini, high, low, higher high, dia lower low, ya, dia ambil naik ke atas, dia ambil zone. Ini untuk sell teman-teman. Untuk buy gimana? Kebetulan ada nih, ya, ini ada low, high, dia buat lower low, dia buat higher high. Syaratnya adalah harus menembus high sebelumnya. Maka kita kalau udah begini, ya, apa yang harus kita lakukan? Kita harus lakukan marking zone. Jadi kita akan zone marking di sini. Ya. Ketika harga kembali ke bawah, dia akan reject naik ke atas, 2 kali loh ya. Wow, respect ya. Tapi ingat teman-teman, saya ulang, sorry kalau saya kecepatan, saya akan ulang. Oke, kayaknya saya kecepatan ya. Ingat teman-teman, rumus untuk buy adalah low, high, lower low, higher high. Ingat ya, ketika sudah membuat pattern seperti ini, kita harus membuat apa? Iya, betul sekali, zone. Untuk apa? Untuk kita entry point. Jadi ketika harga turun ke bawah, ya, turun. Nah, kita udah buat posisi di sini untuk sell. Instan boleh. Kalau teman-teman kebetulan memang suka lihat chart tiap hari, cek chart gitu, akan mengecek, ya boleh teman-teman instan masuk ketika sudah masuk zone ya. Ingat ya, jangan di sini. Nanti kalau teman-teman udah masuk di sini, itu akan meningkatkan resiko untuk kita floating. Jadi jangan masuk dulu, tunggu aja. Kuncinya trading ini adalah sabar. Ya boleh sell instan, atau kalau teman-teman ada kerjaan lain, kerjaan sampingan, teman-teman boleh di sini kasih pending order, sell. Maaf, aduh,
saya kebalik, ini buy teman-teman, zona untuk buy. Aduh maaf ya teman-teman, saya maaf. Ini zona untuk buy, jadi kita boleh buy instan. Oke, ini kepala sama kepala sama mulut ini nggak sinkron nih. Oke, sorry. Ini bisa buy instan atau buy limit pending order ini. Jadi teman-teman taruh pending order di sini. Jadi walaupun teman-teman tinggalkan, nggak lihat chart 24 jam, ketika harga turun ke bawah sini, dia akan trigger buy limit teman-teman. Ketika harga naik, teman-teman udah lihat cuan aja tuh. Ya kan? Oke. Sorry ya, tadi saya salah kebalik buy atau sell. Jadi ini setup untuk buy. Nah, gimana setup untuk buy? Oke, kita lihat sini. Lihat. Syarat pertama kita cari low. Ini ada low. Lalu dia buat high. Ini ada high. Oke. Lalu dia buat lower low. Nah, kalau dia udah buat begini, apa yang harus kita lakukan? Kita harus buat zone. Nah, ini dia. Oke. Dengan tujuan ketika harga naik, menembus, syaratnya adalah menembus ini, menembus high, membuat higher high. Nah, baru teman-teman buat zone. Sorry ya, saya kebalik-balik terus nih, maklum. Baru bangun tidur buat video untuk teman-teman ya. Lalu kita turun, ketika harga turun maka harga reject, take profit. Oke, teman-teman ingat bisa buy limit, pending order, atau buy instant. Oke. Sampai di sini cukup nangkep ya, ngerti ya. Kita coba cari lagi setup yang lain. Oke. Ini kita cari lagi. Ini mana lagi? Kita turunin time frame aja. M30. 4 deh. Ini kita lihat deh. Sorry. Ini bagus ini. Oke. Nih, teman-teman kita lihat nih. Nih. Lihat. Teman-teman lihat. Ada high di sini. Dia buat high, dia buat low, lalu dia buat higher high, lalu dia buat lower low, menembus ini. Lalu kalau udah kelihatan pattern begini, ini untuk sell ya. Kita harus lakukan tandai zone. Kita akan tandai zone di sini. Lihat. Ketika harga naik ke atas, boom, bam, dia jatuh. Oke. Ini kan lukisan-lukisan nih. Gimana kalau prakteknya di chart? Nah, jadi kalau di sini, misalnya ini belum terjadi nih. Nih, ya. Perhatikan yang di sebelah kanan ya, paling kanan. Nah, pertama kita akan klik di sini. Kita akan cari nih objek, lalu kita akan buat rectangle begini. Oke. Nah, kita udah lihat nih di sini tadi high low. H1 aja deh biar kelihatan gampang. Mana tadi biar hilang dia. Sorry, dia hilang. Oh, ini dia nih. Udah terlalu jauh nih. Oke. Nah, nih ini dia buat begini lah teman-teman, rasakan. Oke, dia turun, ini dia buat high, lalu dia turun, ini dia buat low. Low ini ketika dia naik nih, ini jadi low, lalu naik membuat higher high, ya kan? Nih naik terus
sampai dia turun lagi, ya kan, dikit dia turun lagi menembus menembus low, membuat lower low. Nah, ingat nggak teman-teman, kalau udah terjadi begini, kalau terjadinya begini, selesai ya, ini akan bingung nih teman-teman. Langsung ini aja, bam, ya. Nih, kalau udah terlihat pattern seperti ini, kita akan buat zone di sini. Jadi teman-teman buat zone di sini. Nih lihat, kita udah buat zone warna biru ini kan ya. Nih, kita udah pakai rectangle tadi yang warna biru ini, aqua ini. Nah, kita tandai di sini, sep, sep, sep. Dari shadow ke body, awal body ini, sini cukup di sini aja, teman-teman tandai. Ini kita anggap harga yang di sebelah kanan belum jadi ya, di sini yang belum jadi ya. Coba kita lihat cat, dia akan ambil order kita nggak? Dan ternyata harganya berjalan. Iya, oke, dia trigger order kita. Terus dia naik. Oke, teman-teman lihat. Sorry, teman-teman lihat. Oke, nih. Ini tadi high low, lower low, lalu dia naik, dia ambil trigger. Tujuannya adalah ke bawah sini. Harapan kita ya, karena kita sell di situ. Dan lihat apa yang terjadi. Langsung jatuh. Langsung auto cuan. Oke ya teman-teman. Nah, kira-kira udah cukup paham belum? Lumayan ya. Kita kasih contoh lagi. Saya akan cari contoh yang cantik-cantik nih, biar teman-teman bisa lebih paham lagi. Oke. Nih, teman-teman bisa lihat. Bentar ya, sebenarnya kurang cantik tapi nggak apa-apa. Teman-teman harus rajin-rajin latihan aja sih. Nih, di sini kurang cantik sih. Saya akan cari yang lebih cantik aja kali ya. Gak apa-apa, saya akan bahasin tuh deh. Nah, di sini ada high, dia buat low di sini, dia buat higher high. Dia buat higher high. Nah, lalu dia turun, tapi dia nggak berdaya, nggak punya power untuk menembus low yang di sini. Nggak apa-apa, masih dalam hitungan ini. Lalu dia tembus. Wow. Tetap sebenarnya hitungannya begini teman-teman. Nah, ingat teman-teman, kalau udah kelihatan pattern seperti ini, kita sudah lihat pattern seperti ini, maka kita akan apa? Ya, betul sekali, kita akan tandain zone. Jadi kita akan tandai zone di sini. Oke. Berharap harga naik, dan ternyata benar dia naik. Oke, dan dia turun. Nah, walaupun dia di sini teman-teman, ini udah lumayan loh. Ini berapa pip loh? Katakanlah 1785 ke sini saya 1780 85 40 pip loh teman-teman. Lumayan kan 40 pip. Jadi walaupun patternnya tidak cantik, tapi dia udah representatif. Dia udah mewakili QM yang di sini. Gambar QM. Saya akan coba cari yang lebih cantik lagi deh, biar clear. Oke. Banyak sih. Oke. Saya akan cari QM buy. QM buy. Oke. Sebentar.
kita akan coba biar teman-teman contohnya cantik. Ini banyak sekali QM tapi QM-nya nggak terlalu cantik. Ups. Oke. Bentar ya. Kita cari yang cantik lagi. Mana kau? Nah, ini cantik juga nih. Nih. Dia buat high, low, dia buat high, lalu dia buat lower low. Ini posisi marketnya sideways teman-teman ya. Nah, kalau teman-teman udah lihat begini, apa yang harus teman-teman lakukan? Ya, buat zone di sini. Oke. Lalu kita berharap harga naik, bam, 2 kali ya, 2 kali makan teman-teman. Jadi kita ambil apa tadi, rectangle. Oke, kita masukkan ke sini. Nah, lihat, kita akan floating tapi floatingnya sangat sedikit. Kita lihat kalau kita open posisi di sini berapa pip. Ya, ini floatingnya cuma 3 pip, 3,7 pip. Lalu kita akan dapat rewardnya 50 pip teman-teman tuh. Dia naik lagi ya kan, floating lagi sedikit 10 pip doang, dia akan kasih kita reward 63 pip. Wow, 2 kali posisi kita dapat, luar biasa ya. Pakai QM aja kita udah dapat 100 pip. Ini pertama kita dapat 50 pip, kedua kita dapat 60 pip, 110 pip teman-teman. Gila ya, 110 pip. Nih, QM-nya nggak cantik, tapi nih ya, saya akan gambar. Kita tandai di sini. Lalu dia naik, dia turun ke sini tadi 50 pip, dia naik lagi, dia ambil. Teman-teman pastikan ketika teman-teman udah turun begini sekitar 50 pip atau 40 pip, teman-teman udah close posisi atau close bagian supaya posisinya udah cuan, kita dapat cuan. Misalnya teman-teman pasang teman-teman sell 5 layer, misalnya 0,01 sebanyak 5 kali 5 layer ya, 0,01, 0,01, 0,01, 0,01, 0,01. Nah, ketika price udah jalan sampai 30 pip atau 50 pip, teman-teman close aja 3 layer, jadi sisain 2 layer aja. Jadi ketika teman-teman udah sampai di sini, teman-teman udah punya gaji di sini sekitar 50 pip loh. Kalau 3 layer berarti 0,03 kali 50 pip, berarti teman-teman udah dapet $15. Bener kan? Ketika harga naik ke atas, taruhlah kena BEP ya kan, teman-teman bisa lihat sell lagi nih di sini, bisa ambil lagi nih, atau dibiarin aja nggak usah BEP. Ketika di sini dia turun lagi sini, masih ada sisa 0,02. Nah, kalau 0,02 dikali 600, 60 pip, teman-teman dapat berapa? 30 pip. Tadi $30 ya tadi. Tadi $15. Terus ini $30, 45 USD. Oh, cuman dari sini aja loh. Gimana? Teman-teman harus latihan mata ya, banyak-banyak. Jadi QM ini benar-benar harus latihan mata, harus latihan menajamkan. Contoh satu lagi, kita sell. Nih lihat teman-teman, high, low,
higher high, lower low. Udah, nih lihat, naik ke atas, boom, floating. Emang floating di sini, tapi nggak banyak. Kita coba ya, cek. Kita buat di sini. Kita lihat berapa floatingnya. Kita lihat berapa floating. Kalau saat ini kita di sini, dia floating 18 pip. Rewardnya lihat 130 pip teman-teman. Wow. Ini saya ulang lagi, gila ya. Ketika high low, di sini higher high, di sini lower low, sama sebenarnya masih berlaku ya. Lower low ya kan, lalu dia naik, floating sedikit, boom, turun 130 pip. Kalau teman-teman masuk satu lot ya, tadi floatingnya $170. Ini dengan kasusnya teman-teman punya dana yang besar ya, punya $10.000 lah ya minimal. Tapi ini risk, rewardnya itu 1.300 USD loh. Bisa bayangin berapa banding berapa, 1 banding berapa. Luar biasa ya. Bener kan? Luar biasa sekali. Oke. Teman-teman, saya sarankan untuk cari setup, mau di time frame apapun, mau di mata uang apapun, teman-teman buat, cari setup QM buy, QM sell. Teman-teman latihan satu setup kayak QM sell, kamu cari sekitar buat 10 atau 20 sampai 30 deh. 30 setup untuk buy. Lalu cari lagi 30 setup untuk sell. Time frame mana aja selalu ada. Ini time frame daily ada nggak? Ada time frame daily, lihat. Ada nggak QM? Ada QM. Mana? Kita kasih contoh, boleh. Ini kita cari yang cantik ya, biar belajar. QM, mau cari QM buy atau sell? Kita buy aja lah ya, QM buy. Oke. Kenapa saya tandai di sini? Yuk kita cek. Nah. Ingat rumus untuk buy, high, low. Rumus untuk buy, low, high, lower low, higher high. Kita cari di sini. Dia buat apa di sini? Low. Dia naik, ya kan? Dia buat high. Dia buat lower low. Nah, kuncinya adalah ketika dia naik, dia harus melewati high yang di sebelah kiri. Benarnya dia buat higher high. Low sudah ada, high sudah ada, lower low sudah ada, higher high juga sudah ada. Lalu ya udah, tunggu apa lagi? Eksekusi. Kita buat zone di sini. Ternyata apa teman-teman, harga turun, boom, naik dia. Oke, lihat ya, low high, lower low, higher high, boom, dia ambil di sini. Teman-teman cari setup, teman-teman pelajari lagi. Contoh ini lagi satu, ini sell, low high, lower low, high high, boom. Lihat itu, ketika dia naik diambil, boom. Oke. Semoga video saya membantu teman-teman. Hari ini kita membahas tentang QM,
Quasimodo. Ya, teman-teman pelajari buat setup ini sebanyak 20 atau 30 setup buy, 30 setup sell. Mata uang apa aja boleh, dan time frame berapa aja juga boleh. Oke? See you in the next video. Bye bye. Salam Koku Crypto.